Iya, iya. Oke, jadi kita mulai untuk pengoperasikan Gradle ya. Jadi yang pertama-tama, Sayang, main dengan sayang. Sayang. Iki, iki on gak mbok mute ya gendeng kontol. Ya sepira di. Matamu goblok. Maaf, maaf. ini kita upload deh Maaf, YouTube loh, Re. maaf. Maaf Astagfirullahaladzim. ya, maaf. Dulurku gak tahu aja. Ya, wes ya. Yang pertama kita membuka Gradle. Nah, terus kita membuka file open data. Nah, kalau kalian ada file di Excel, bisa klik ini, user file, terus ambil di dokumennya atau di mananya, gitu. Itu kalau diekspor dari apa namanya Excel. Nah, kalau pengen pakai data dari Gradle-nya, open data, sampel file. Wes, dibuka. Pengen sampel opo. Ya, wes Diviki ya. bahas soal atau bahas pengaplikasian sih. Bahas pengaplikasian nih. Soal UTS kan sudah tadi. Telat Mbak Iw. Oh, oke. Wes ya. Nah, nek kene aku pakai dataku data berapa ya? Saya kira iki ya. Yang soal tugas sebelum UTS itu ada data IDIF. Ada ini. Oh, berarti kita tinggal masukin aja. Iya, karek golek ya. Misal kalian bagian 4,4 strip 8 ya berarti yang pakai data iki. Oh, berarti data itu udah disediain di Gretele, Sudah bukan tinggal dari dicari orangnya. aja. Oke. Aku tak pakai data. Saya iki data apa ya? Hmm, bukan ya sih. Dataku apa sih? Rek? Aku lali sampean Rek. Oh, Famses. Bukan, bukan. Data ganti. Strip 6. Nah, aku pakai data ini ya. Nah, terus sebelum sebelum kita memulai, kita itu harus tahu dulu H0 dan juga H1-nya atau hipotesisnya. Caranya kayak gini. Pertama kita menentukan dulu variabel dependen dan independennya. Nah, di sini aku pakai variabel dependennya itu persentase of family with income below poverty level lagi ya. Ini tak jadikan variabel dependennya. Terus variabel independennya aku pilih dua, yaitu person per household, di person per household sama median family income, rata-rata income pendapatan keluarga. Nah, terus iki aku menentukan uji hipotesis regresinya. Nah, di sini H0 eh H0 variabel jumlah orang dalam rumah tangga atau person per household-nya ini. Ini kan jumlah orang dalam rumah tangga dan rata-rata pendapatan keluarga tidak berpengaruh terhadap persentase keluarga. Kayak gini. Bentar, apa itu namanya diksinya. Nah, variabel atau H1-nya variabel jumlah orang dalam rumah tangga dan pendapatan keluarga itu berpengaruh terhadap persentase keluarga dan pendapatan di bawah tingkat kemiskinan. Kemiskinan lah intinya. Kayak gitu. Jadi artinya apa? Artinya apakah jumlah orang dalam rumah tangga dan rata-rata pendapatan keluarga itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan kayak gitu. Nah, terus nek cara itu kita harus menyusun model ekonometrika berdasarkan teori dan hipotesisnya. Nah, di sini aku pakai Y sama dengan B0 atau biasa alfa ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah Y. B1 dan X2 ini tergantung banyak variabel independennya. Nah, di sini kan aku cuman pakai variabel independen 2, berarti cuman ada B1 dan X1 dan B2 dan X2. Kalau misal variabel independennya ada 5 ya berarti sampai B1 X5 kayak gitu. Nah, terus dikasih keterangan Y itu apa, B0 itu apa, X1 itu apa, terus X2 itu apa dan lain-lain. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya kita itu menyusun model estimasi regresi. Cara pengaplikasian di Gretel ya, kita klik model, terus ordinary least square diklik. Nah, nah di sini sing biru itu variabel dependen, sing hijau itu variabel independen. Dimasukkan aja. Nah, variabel dependenku tadi apa?
persen tingkat kemiskinan atau poverty-nya, klik. Terus variabel independennya itu persen per hold. Berarti ya, jadi kalian itu harus 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 tahu juga ini. Nah, ini kan singkat-singkatan ya. Persen hold berarti farm size-nya. Farm size-nya itu independen. Terus median atau medic, nah gini. Variabel dependennya Pofred, independennya FAMZ, dan Medic. Diklik OK. Nah, keluar muncul seperti ini. Sing dibaca apa? Sing dibaca itu cuman koefisien, p-value, r-square, sama f-value. P-value dari f. Wes, itu aja. Sing liane nggak usah dihafal, nggak usah dipahami dulu. Cukup itu saja yang dipahami. Nah, terus ditulis kayak gini. Apanya ini? Ditulis konstantanya atau betanya. Betanya itu ditulis. Nah, B0 itu berarti konstanta nolnya ini. Nah, B0. Nah, kan rumusnya tadi apa? Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah errornya. Nah, ditulis saya beta nolnya apa? Beta nol berarti koefisien dari konstanta 7,9. Terus X1 dari beta 1. Beta 1 tadi apa? Famzais atau jumlah orang dalam rumah tangga 5,579 ditulis X1 5,579. Terus beta 2-nya apa? Beta 2-nya tadi jumlah rata-rata pendapatan keluarga negatif 0,36 ditulis ditambah Yes. Nah, setelah itu kita melakukan uji parsial, simultan, dan goodness lagi. Ingat, kalau parsial berarti dia harus dijelaskan satu-satu setiap variabelnya. Kalau simultan keseluruhan, kalau goodness apakah variabel tersebut sudah baik atau kebaikan model itu tadi sudah baik apa enggak. Nah, delok nek kini tadi interpretasikan secara parsial berarti farm size-nya itu kan ini. Kalau parsial dilihat p-value dari variabelnya. Variabel jumlah orang dalam rumah tangga ternyata 0,00000122. Artinya kan kurang dari 0,05. Berarti dia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berarti nanti narasinya eh, berdasarkan hasil uji parsial dikatakan bahwa jumlah orang dalam rumah tangga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan p-value dari jumlah orang dalam rumah tangga itu 0,00000122 lebih kecil dari 0,05 yang artinya berpengaruh. Terus kedua, berdasarkan uji parsial dikatakan bahwa jumlah atau rata-rata pendapatan keluarga itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sama kayak tadi hal ini. Berarti hal ini dapat dibuktikan dengan p-value dari rata-rata pendapatan keluarga sebesar 0,000219 kayak gitu. Yang artinya berpengaruh. Jadi kedua variabel ini saling berpengaruh terhadap variabel dependennya. Gitu. Wes, itu interpretasinya. Terus yang kedua, simultan. Simultan berarti lihat dari p-value-nya. P-value kalau lebih kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Nah, sini kan 0,00000326. Artinya kan signifikan. Berarti ya sekarang digawe aja interpretasinya. Karena bla 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 bla, maka degree of freedom-nya sebesar, gak usah pakai degree of freedom, gak apa-apa. Atau advokasi ya gak apa-apa karena nilai F 2,5 mendapatkan degree of freedom 73, sekian yang mendapatkan p-value dari F sebesar ini, maka kedua variabel ini signifikan. Wes. Goodner fit dari R square atau R kuadratnya. Iki wes, karena diinterpretasikan aja artinya kan 72,65 variabel FAMZIS dan MEDIC ini cukup menjawab dari tingkat kemiskinan itu tadi atau apa ya baik lah baik
Nah, sedangkan sisanya 27,35 ini dijelaskan oleh variabel lain di luar dari model variabel di atas. Yes. Nah, ini kalau kita melihat apa namanya regresinya. Jadi ini regresi linearnya. Terus lah buat cara tarik itu tadi multicollinearity atau penyakit antar variabel. Nah, caranya kita balik ke menu CTRL ya. CTRL-nya dipinta. Jadi tadi kan pofred ya. Antar variabel dipinta pofred, terus famsize sama medic. Terus klik kanan, pilih kan tadi korelasi kan ada dua. Kalian bebas mau pakai correlation matrix atau collinearity. Nah, misal kita pertama pakai correlation matrix, berarti klik. Nah, nah ini kan kurang dari 0,08, artinya apa? Kalau 0,0 tidak ada multi collinearity, ya kan? Kalau di bawah, kalau kurang dari 0,08 tidak ada multi collinearity. Nah, coba kita pakai collinearity. Nah, kalau kita pakai misalnya, kalau kita pakai collinearity ini, diklik, kalau mau konstan jawabannya no. Diklik no, yes. Nah, dilihat. Set. Ininya di total, kondisinya apakah dikurang dari 50 atau lebih dari 50. Kalau kurang dari 50 berarti tidak ada collinearity-nya atau tidak ada atau antar variabel itu tidak saling mempengaruhi. Error antar variabel itu tidak saling mempengaruhi kayak gitu. Artinya, engko nanti diinterpretasikan aja. Nah, ini nanti ini wes ya. Wes terus tak ajari cara nyalin. Biasanya kan regresi ininya kan disalin ya. Oh, kok ini bukan ini. Tak modul mana ya? Nah, biasanya kan itu kan ini kan ini di apa jenenge? Di copy ya. Cara ngopi nih gini. Seret, klik kanan, copy, terus plain text. Oke, nah barulah kalian ke teks. Misalnya lagi ya, tak net bawa dewe. Ya wes karek di CTRLF. Nah, wes ketemu. Kayak gitu. Kalau misal kalian klik ini, klik kanan, copy, terus RF Miser Word, nanti kalian diarahin ke MS Word. Jadi langsung dibuatkan Word-nya. Kalau plain text itu cuman copy teksnya aja. Nah, kalau ini, oke. Oh, apa lagi ya? Lagi gak pakai plain text saja, Rek. Ya. Jadi di blok, kontrol, copy, pilih yang plain text. Buat ngopin deh Gdocs. Kalau kalian pengen langsung naik Word, berarti ya sing Word. Nice Word. Yes, itu. Wes ya, kita sudah tahu cara mencari multicollinearity. Sekarang kita mencari penyakit lain, yaitu heteroskedasity atau uji heteros. Nah, uji heteros caranya gimana? Kita masuk ke model regresinya tadi, ya. Ini kan model regresi ya, sing tadi. Ada F, ada p-value, f-value, R-square. Nah, cara mencari heteros atau penyakit variansi error yang tidak sama, kita klik tes. Nah, ini sana heteroskedasity. Bebas, kalian mau pakai white text atau Brunspagan kayak tadi. Nah, ini Brunspagannya. P-value-nya, kalau p-value lebih besar daripada 0,05, berarti dia tidak ada heterosnya. Kalau kurang dari 0,05, berarti dia ada heterosnya. Wes,
Sesimpel itu. Nah, aku ya sekarang di copy, di kanan copy, plain text gitu toh. Sama aja. Itu kalau mencari heteros, ya. Kalau mencari autokorelasi, autokorelasi sebenarnya ini ada ininya, bisa kak ya. Nah, sebenarnya ini auto correlation, tapi karena gak bisa, biasanya aku lihatnya itu di graph, terus residual plot, terus by observation. Nah, aku biasanya lihat dari grafiknya. Autokorelasi itu apa? Apakah errornya itu saling mempengaruhi? Jadi error variabelnya itu, errornya itu saling mempengaruhi apa enggak? Nah, karena tadi kan sebenarnya pakai ini ya, apa namanya, pakai teks terus autokorelasi. Nah, tapi kalau nggak bisa, kalian juga bisa pakai grafiknya. Jadi kalian langsung lihat aja grafiknya. Nah, grafik di sini itu kan nggak berpola ya. Artinya kalau nggak berpola berarti tidak ada autokorelasi. Tapi kalau berpola, misal pola nih ke atas sini, ya itu berarti ada autokorelasi. Nanti tak kasih contoh ada autokorelasi atau enggak. Nah, ini kan titik-titik mencar ya, nggak berbentuk lah ibaratnya pola. Ini berarti tidak ada autokorelasinya atau tidak ada error yang saling mempengaruhi kayak gitu. Terus apa namanya? Oh sorry, berarti ini autokorelasinya negatif sih. Ada autokorelasi tapi autokorelasinya negatif. Jadi autokorelasi itu ada yang positif, ada yang negatif. Kayak gitu, terus kita langsung ke normality ya. Nah, kalau normality balik ke regresi ya, tes, terus normality of residual. Klik. Nah, ini grafiknya, ini hitung-hitungannya. Nah, p-value 0,4 artinya apa tadi? Kalau apa namanya lebih dari 0,05 artinya tidak terdistribusi normal. Berarti ini tidak terdistribusi normal. Ini kan di bawah 0,05 artinya tidak terdistribusi normal. Kalau di atas 0,05 berarti terdistribusi normal. Ini di atas ya. Cek mau di atas mau cek lali aku tuh. Kalian. Oke loh. Kalau lebih dari 0,05 berarti berdistribusi normal. Oh, berarti ini berdistribusi normal. Ini berarti berdistribusi normal. Itu toh cara pengaplikasiannya. Jadi mulai dari upload regresi, regresi, sorry, regresi kayak mau nandi regresi. Sikulah ya, di regresi. Ada korelasi. Setelah model regresi, yang kita di regresi ini, terus analisisnya kan harus tahu ya, analisis parsial, simultan, goodbusnya dilihat dari regresi, terus uji korel, korelitis, ngono lah. Yes, dari sini udah simpuk tanyakan ndak teman-temanku. Aku sangat bingung. Monggo. Mulai dari awal. Yang membuat ini loh modelnya tadi, yang kayak pov rate, farm size, itu aku nggak paham ya apa caranya. Font size. Ya yang tadi yang kayak apa yo? Yang Walah, ini ya modelnya. model Mulai regresi. dari membuka aplikasi. Oke, kita awal lagi ya, teman-teman. Steph turu wae, Steph anjir. Ayo Steffi. Membuka Steffi. detailnya dibuka Astagfirullahaladzim. ya.
Ya, File, open oke. data. Heeh. Bisa sampel file lah awakmu njupuk sampel toko Gradle, user file lah awakmu mengambil file dari Excelmu dewe. Jadi filemu dewe, awakmu gawe data dewe. Karena aku pakai data ini. Seret. Ya. Pertama, tentukan variabel dependent dan independennya. Aku milih Pofred itu sebagai variabel dependent. Artinya variabel yang dipengaruhi. Font size itu variabel independen dan madding ini variabel independen. Artinya variabel yang mempengaruhi Pofred. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat model regresi. Caranya gimana? Klik model, ordinary least square, klik. Nah, ini penentuan. Variabel dependennya apa? Variabel independennya apa? Nah, saya Div, tapi iki ada nih soal dah. Maksudnya kita harus ambil font size itu ada di soal dah. enggak. Nah, itu tergantung kalian, Rek. Kalian mau ambil variabelnya apa? Nah, misal di sini ya, aku kan tadi pakai famsel sama madding. Ya, kenapa kok aku ambil fam size sama madding? Karena dia sama-sama berpengaruh. Lihat. Nah, ini loh, kurang dari 0,05. Artinya kan dia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Nah, misal aku mengambil ini, tak kasih contoh ya. Aku ngambil fam size sama high school atau tingkat sekolah apa ya ya tingkat sekolah ya. Terus pokoknya tingkat sekolah nggak lah ngono ya, high school. Nah, sing berpengaruh itu cuma fam size tok, high school itu tidak berpengaruh. Nah, lah kayak gini itu gak bisa dipakai, harus dibuang atau diganti variabel. Mau tidak berpengaruh semua atau dua-duanya berpengaruh kayak gitu. Hmm, ini Zulham nanya apa namanya? Kalau yang data di Gradle itu tergantung NIM akhir kita, ta. Ya benar, tergantung NIM akhir kita. NIMku kan 7, aku kebagian Ramanta 4 strip 6 kayak Hmm. gitu. Terus Div. Iku tok ngono tok. Iya, wis ngene to. Berarti wis iki neng kok sing di copy, kok diwaca, P value-nya berapa, koefisiennya berapa, R square piro, terus P value dari F-nya berapa, kan ngono. Diuji, diuji apa namanya? Diuji parsial, diuji simultan, sampai diuji goodness itu tadi. Hmm. Wes, kayak gitu. Jadi itu tadi, modelnya harus sama-sama berpengaruh apa enggak. Makanya Iku di sini pilihannya cuma iku tok ta. URB ku apa URB? RPG anak anak gini percent of urban population Oh. atau populasi penduduk kota, persen populasi penduduk kota. Guys, aku pakai mapping soalnya wis tak coba-coba kayak misal pertama aku pakai famsa sama urban. Nah pakai urban itu gak bisa, ternyata satu berhubungan satu enggak, jadi aku ganti variabel lain pokoknya sampai lah aku kan ya sampai dua-duanya itu berhubungan aja. Poverty itu artinya apa? Percent of family with income. Apa berarti artinya? Apa sih sing di Steph? Poverty. Nomor satu. Coverage ini percent of family with income below poverty level. Gitu loh. Artinya, Oh, tingkat kemiskinan. yo tingkat kemiskinan itu Oke. mau. Terima kasih, Variabel Fadli. presentasi keluarga dengan pendapatan di bawah tingkat kemiskinan. Hmm. Gitu. Nah, yang mempengaruhi tingkat kemiskinan itu apa? Nah, ya wes, jangan-angan naik. Kira-kira, oh, ki rata-rata pendapatan keluarga bisa menjadi variabel tingkat kemiskinan. Terus baru ngono orang dalam rumah tangga juga bisa nganut jari tingkat kemiskinan kan gitu. Misal kalau sekolah, sekolah itu bisa enggak ada tingkat kemiskinan. Oh ternyata mau gak berhubungan, berarti sekolah ini gak ada hubungannya sama tingkat kemiskinan kayak ngono. Wes, iki model regresi nih, Steph. Ya. Nah,
ujine ya, lah ujinya pakai regresi, sing bisa pakai model iki ya, sing bisa diuji no, parsial, simultan, sama goodness. Ya, parsial lihat dari p-value-nya, p-value variabel. Simultan lihat dari p-value dari f. Simultan, signifikan apa enggak? Lah p-value ini berhubungan apa enggak variabel? Ya. Yes, goodness, apakah dua variabel ini baik? Modelnya itu baik apa enggak? Dilihat dari mana? R square-nya 0,72 ini. Kalau mendekati 1 semakin bagus. Wes, kayak gitu. Jadi kalau pakai ini 3 uji. Nah, selain itu ada Jiralu 4. Ada 4 uji lagi. 4 uji error. Yaitu ada multicollinearity, heteros, terus autokorelasi ambil normality. Caranya ya apa? Nah, caranya ini aja. Kan ini buka regresi ya. Klik tes. Nah, lah awakmu pengen ngecek heteros, ya wes, klikan heteros, terus pilihan with text atau Brunspaghan, tergantung awakmu pengen ini mana. Lah nek PPT orangnya biasa pakai Brunspaghan. Berarti dilihat p-value-nya nanti kalau interpretasi. Pokoknya semua interpretasi kulihat dari p-value-nya wes, titik. Nah, ada heterosnya atau enggak? Ada variabel yang berhubungan apa enggak? Itu kalau heteros. Eh, ya ada variansi error, sorry. Kalau heteros itu ada variansi error enggak? Nah, wes mari ya, heteros wes. Ya apa mau caranya mencari heteros dari model regresi? Diklik tes, heteros kedasity, Brunspaghan atau Wittex, tergantung awakmu. Terus, cara mencari normality dari regresi, klik tes, terus normality of residual. Apakah berdistribusi normal atau enggak? Nah, wes ketemu. Ono kurva ya ono ikine dilihat p-value. Kalau lebih dari 0,5, kalau lebih dari 0,05 berarti berdistribusi normal. Kalau kurang berarti tidak berdistribusi normal. Wes. Itu kalau normal. Nah, normal ya apa? Dari regresi, model regresi, tes, normality. Heteros pun sama. Dari model regresi, tes ke heteros. Nah, jadi ada 2 uji yang lewat kolom tes. Terus uji yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi itu juga pakai tes. Nah, tapi sini tesnya abu, gak tahu kenapa. Pak Sulis pun bertanya-tanya ini kenapa kok bisa abu. Jadi sebenarnya dari regresi ini bisa melakukan 3 uji tes lagi, yaitu tes heteros, tes normality, sama autokorelasi. Cuman karena autokorelasinya nggak bisa, kita bisa membacanya lewat grafik. Nah, grafik ini cara membaca autokorelasinya. Nah, residual plot, P observasi number. Ingat, dari regresi, grafik, residual plot, dan P observation number. Klik. Nah, ketok grafiknya berpola apa enggak? Kalau berpola berarti dia ada autokorelasinya atau errornya itu saling mempengaruhi. Tapi kalau mencar kok gini berarti tidak ada autokorelasi atau errornya itu tidak mempengaruhi error yang lain. Kayak gitu. Nah, wes yo, wes tiga tiga uji. Uji apa? Uji apa yang mau? Uji heteros, normal, sama autokorelasi. Uji terakhir yaitu uji multicollinearity. Multicollinearity iku ndeloke bukan nek bentuk regresi, tapi balik nek awal iki. Caranya ya apa? Tiap variabelnya diklik ya. Jadi CTRL ditekan terus. CTRL diklik, famsasnya ya diklik, mapping ya diklik. CTRL gak boleh lepas. Klik kanan. Habis itu pilih correlation matrix atau
collinearity. Bebas. Kalau collinearity matrix berarti diklik ketemu. Ya. Iki correlation matrix. Kalau misal pakai correlation berarti klik kanan collinearity. Terus diklik no. Ketemu collinearity check-nya. Ya wis berarti iki ambek iki sing di copy. Kalau misal pakai Beetle. Jawabannya kalau iki dilihat dari ininya. Nah, ada di atas 0,8 berarti tidak ada correlation matriksnya. Kalau ini konnya dijumlah apakah sampai 50? Kalau lebih dari 50 berarti ada collinearity-nya karena tapi ini kurang dari 50 berarti tidak ada collinearity-nya. Kayak gitu. Gimana, Steffi? Wes ngono tok. Sing digoleki mek iku tok. Sampun paham, mungkin tinggal menghafalkan aja. Oke. Aman ya. Wes. Wes ya, kalian takon ya, tak stop iki.